Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Priyanto. Saya adalah pengajar di MTS Muhammadiyah 1 Ponorogo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di IAIN Palangkaraya dengan NIM 25426731122. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN uji kinerja dengan materi Kurai Kebahagiaan Akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif di kelas 8. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada. Ada yang sakit? Nggak ada. Berarti masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, supaya lebih barokah, supaya lebih lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa? Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita pelajaran, supaya lebih semangat lagi, kita akan ice breaking dulu. Nanti yang kalau saya bilang kuning itu 1, kalau saya bilang merah itu 2, kalau saya bilang hijau tepuknya berapa kali? 3 kali. Ya, kuning 1 kali, merah 2 kali, hijau 3 kali. Oke, semuanya konsentrasi, latihan dulu ini. Kuning, merah, hijau, 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 kucing. Nah, ada yang kucing? Ya, saya nggak bilang kuning loh ya, tapi kucing. Berarti salah. Siapa yang tepuk, Mas? Yuda. Mas Yuda. Hah? Yuda sama Alga. Ayo, Mas. Oke, silahkan dihafalkan surah Al-Asr berdua. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Anak-anakku semuanya, hari ini materinya adalah kurai kebahagiaan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Oke, ada yang mendengar dari ketiga istilah ini? Sudah pernah mendengar? Materialistik, hedonis, konsumtif itu seperti apa? Sudah pernah mendengar belum? Masa belum? Matre, cewek matre, itu orang hedonis, hidupnya hedonis, konsumtif. Pernah enggak mendengar seperti itu? Pernah?
Tapi untuk penjelasannya belum begitu mendetail ya. Mungkin apa sebenarnya gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Oke. Oke anak-anakku, sebelum kita membahas ketiga materi ini, apa itu gaya hidup materialistik, hedonis sama konsumtif, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran kita adalah kalian ataupun peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari materialistik, hedonis, dan konsumtif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor-faktor pendorong orang menyebabkan gaya hidupnya materialistik, hedonis, sama konsumtif. Itu ya. Kemudian sebelum masuk ke materi juga, Bapak punya pertanyaan. Ya, silahkan dijawab, siapa saja boleh menjawab. Pertama, bagaimana menurut anak-anakku semuanya, menurut siswa-siswi, kalau ada orang yang pamer barang-barang mewah di media sosial? Ya, saya ulang, bagaimana pendapat kalian ketika ada seseorang yang pamer ataupun melihatkan barang-barang mewahnya di sosial media? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Oke, Aisyah. Menurut saya itu adalah sebuah kesalahan karena Ya. Islam melarang hal tersebut dan kita juga dilarang untuk pamer di dalam media sosial. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Ya, jawabnya Aisyah mengatakan intinya itu adalah sebuah kesalahan kalau kita pamer, melihatkan apa yang kita punya, apalagi itu punya barang mewah, ya, barang-barang yang berharga kita pamerkan ke sosial media, itu kesalahan. Karena Islam sendiri tidak mengajarkan seperti itu, ya. Dan apalagi pamer nanti pasti akan timbul penyakit hati. Jadi seperti itu ya. Itu pendapatnya Aisyah, luar biasa. Good. Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Menurut kalian, apakah kebahagiaan itu diukur dari uang dan barang-barang mewah? Saya ulang, menurut kalian, apakah kebahagiaan itu diukur dengan uang dan barang-barang mewah? Setuju apa tidak menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Oke, Mawarda, Mbak. Tidak, karena menurut saya kebahagiaan itu terletak pada hati dengan kita mensyukuri apa yang kita miliki dan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat kebahagiaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mawarda. Ya, luar biasa. Pinter semua. Ya, jadi betul jawabnya Mawarda ini. Kebahagiaan itu memang tidak diukur dari uang yang kita miliki, barang-barang mewah yang kita miliki. Tetapi apa? Kebahagiaan itu memang terletaknya di dalam di dalam hati, ya. Rasa syukur kita kepada Allah apa yang kita miliki, kemudian ridho terhadap atas pemberian Allah, itulah hakikat dari kebahagiaan. Oke, paham tum anak-anakku semuanya? Oke. Sebelum ke materi, ada satu video, silahkan dicermati, silahkan disimak dari video tersebut. Zaman sekarang ini kalau lihat sosial media, banyak banget orang yang menyajikan kemewahan di sosial medianya. Dan gak sedikit nih para followers atau orang-orang yang mengikuti sosial medianya jadi ketularan deh, pengen kelihatan kaya, pengen kelihatan mewah. Tapi sayangnya dompetnya gak mampu, jadi maksain pay later deh. Budaya konsumerisme, hedonisme dan materialisme sekarang tuh emang udah menyerang anak jamaah. Konsumerisme sendiri merupakan mentalitas serta gaya hidup yang boros. Dalam kehidupan konsumerisme, maka orang akan menghabiskan barang dan jasa yang tersedia secara berlebihan. Oleh karena itu, maka alam dan manusia dapat terganggu, bahkan bisa sampai rusak dan hancur. Konsumerisme juga bisa berarti suatu paham atau gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah dijadikan ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan bahkan ukuran kesuksesan dalam hidup. Jadi dalam kata lain, konsumerisme juga bisa diartikan sebagai gaya hidup yang gak hemat atau boros. Sedangkan materialisme sendiri merupakan pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu itu hanyalah benda atau barang. Ekstrimnya, orang yang menganut paham materialisme ini gak ngaku ada nyawa dan jiwa. Jadi orang-orang yang menganut paham materialisme ini memperlakukan segala sesuatu, bahkan termasuk
manusia sebagai barang atau benda. Nah, kalau hedonisme berasal dari kata hedon dalam bahasa Yunani yang punya arti kenikmatan atau kesenangan. Nah, jadi hedonisme ini adalah ajaran yang menganggap kenikmatan sebagai tujuan hidup. Penganut hedonisme atau kaum hedonis nih merupakan orang-orang yang hidup hanya untuk mengejar kenikmatan aja. Makanya nih konsekuensinya mereka menghindari hal-hal yang gak menyenangkan buat mereka. Mereka juga mudah mengeluh ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup. Seringkali ketiganya, konsumerisme, materialisme, dan hedonisme ini berjalan seiringan. Serem juga ya. Apa kalian juga termasuk orang-orang golongan ini? Baik, anak-anakku, setelah melihat dan menyimak video tadi, silahkan kalian diskusikan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Bapak bagi 3 kelompok. Di sini ada kelompok materialistik, gaya hidup materialistik sama faktor pendorongnya. Kemudian kelompok 2 ada kelompok gaya hidup hedonis sama dampaknya. Yang ketiga ada kelompok konsumtif dan cara menghindarinya. Oke, silahkan didiskusikan kalian dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai diskusi, anak-anakku semuanya silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Gitu ya? Paham tum? Nah, oke, mulai sekarang boleh dimulai kerja kelompoknya bersama-sama. Oke. Kalau ada kata yang sulit, silahkan ditanyakan ke Bapak. Ya. Hedonis, gaya hidup hedonis. Sepuluh menit ya waktunya. Gimana? Ya, ini penjelasannya, baru nanti disebutkan dampaknya. Dampaknya tadi, enggak, langsung dampaknya Mbak. Dampak negatifnya. Ciri-cirinya enggak usah. Ini mana? Ini boleh, iya, sekalian ya. Ada kata sulit? Boleh ditanyakan. Baik, anak-anakku semuanya, selesai diskusinya? Sudah nggih? Ya. Oke, saatnya kita presentasi dari kelompok 1 dulu, kelompok tentang gaya hidup materialistik sama faktor pendorongnya. Oke, silahkan dari kelompok 1 maju ke depan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materialistik. Pengertian materialistik adalah pandangan yang menganggap material atau kekayaan sebagai nilai tertinggi dan tujuan utama dalam hidup. Ciri-ciri individu dengan gaya hidup materialistik fokus pada kepemilikan barang mewah dan status simbol. Mengukur kesuksesan dan kebahagiaan melalui harta benda, cenderung membandingkan diri dengan orang lain berdasarkan materi, kurang peduli terhadap nilai-nilai dan materi, hubungan, spiritualitas, dan lain-lain. Faktor-faktor pendorong gaya hidup ini: pengaruh sosial dan budaya, media, massa, dan iklan, tekanan teman sebaya, nilai-nilai budaya yang menekankan status dan kepemilikan. Faktor psikologis: ketidakpuasan diri dan insecurity, keinginan untuk diterima dan diakui, pengaruh emosi dalam mengambil keputusan pembelian. Faktor ekonomi: kemudahan akses kredit, peningkatan pendapatan pada sebagian masyarakat.
globalisasi dan ketersediaan berbagai macam produk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang dan maafnya saya mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum duduk di bangkunya masing-masing, dari kelompok 2 dan 3 ada yang bertanya apa yang disampaikan dari kelompok 1? Hidup masih resik sama faktor pendorongnya? Tidak? Sudah paham? Oke, terima kasih. Beri opos untuk pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 yaitu kelompok gaya hidup hedonis dan dampaknya. Apa dampak dari gaya hidup hedonis itu akan disampaikan oleh kelompok 2. Ayo silahkan kelompok 2. Ayo Mas, Mbak, sini. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang definisi gaya hidup Hedonis. Pengertian hedonis yaitu pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri-ciri individu dengan daya hidup hedonis adalah yang pertama, prioritas pada kemasan, keinginan dan kesenangan sesaat. Yang kedua, cenderung mencari pengalaman yang menyenangkan tanpa pertimbangan konsekuensi jangka panjang. Yang ketiga, mungkin kurang bertanggung jawab terhadap kewajiban. Yang keempat, rentan terhadap perilaku impulsif. Dampak negatif gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Dampak terhadap individu, stres dan kecemasan akibat tekanan finansial dan keinginan untuk terus memiliki, ketidakpuasan hidup dan perasaan hampa meskipun memiliki banyak materi, masalah keuangan dan hutang, penurunan kualitas hubungan sosial karena fokus pada diri sendiri dan materi. Dampak negatif gaya hidup hedonis terhadap sosial dan lingkungan, ketimpangan sosial yang semakin besar, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, peningkatan produksi sampah dan polusi, hilangnya nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Ya, itu dari kelompok 2 gaya hedonis sama dampaknya. Ada pertanyaan dari kelompok 1 sama kelompok 3? Tidak? Tidak? Tidak, oke. Silahkan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut. Kelompok terakhir, kelompok 3 terkait gaya hidup konsumtif sama cara menghindarinya. Silahkan kelompoknya Mas Yusuf dan kawan-kawan kelompok 3 dipresentasikan Mas ke depan. Ayo Mbak. Situ nggak apa-apa, boleh situ. Definisi gaya hidup konsumtif. Pengertian konsumerisme, ideologi yang mendorong individu untuk terus-menerus membeli dan mengonsumsi barang dan jasa secara berlebihan. Ciri-ciri individu dengan gaya hidup konsumtif. 1. Pembelian barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan keinginan atau dorongan emosional. 2. Terpengaruh oleh iklan dan tren. 3. Seringkali boros dan tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. 4. Menumpuk barang yang tidak terpakai. Contoh perilaku konsumtif dalam
cara menghadapi dan mengelola gaya hidup ini. Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makan minum yang halal juga baik dan makanannya maupun cara mendapatkannya. Bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Membangun kesadaran diri tentang nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup non materi. Mengembangkan pola pikir yang lebih berumur dan menghargai apa yang sudah dimiliki, belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengelola keuangan dengan bijak dan membuat anggaran, menghindari perbandingan sosial dan tidak sehat, membangun hubungan sosial yang positif dan bermakna, mencari kebahagiaan dari pengalaman dan hubungan, bukan hanya dari materi, mengembangkan gaya hidup yang lebih sederhana dan berkelanjutan, literasi media, kemampuan untuk bersikap kritis terhadap iklan. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih. Silahkan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya sudah mempresentasikan ketiga pembahasan tadi tentang gaya hidup materialistik, gaya hidup hedonis, sama gaya hidup konsumtif. Oke, setelah kalian mempresentasikan semuanya, Bapak sedikit akan menambahkan ataupun menyimpulkan pembelajaran ataupun materi yang kita bahas pada hari ini. Bahwasanya kehidupan ataupun gaya hidup materialistik itu adalah pandangan yang menganggap bahwa materi ataupun kekayaan itu adalah sebagai nilai tertinggi dan tujuan hidupnya. Jadi orang yang punya kebiasaan seperti ini, materi, harta benda itu ataupun kekayaan yang ia miliki sebagai tujuan hidupnya. Padahal Islam itu dalam menyikapi kehidupan sehari-hari ini kita harus seimbang antara dunia sama akhirat. Jangan hanya mementingkan dunia, nanti akhirnya tidak bisa ikut, maka kita akan rugi. Karena dunia ini adalah tempatnya sementara. Yang kekal itu di mana? Di akhirat. Kalau kita cuma menumpuk kekayaan, hanya menumpuk materi saja, itu semuanya akan kita tinggalkan. Kekayaan materi yang Allah berikan itu hakikatnya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua yaitu berkaitan tentang kehidupan hedonis, yaitu pandangan yang menganggap bahwa kesenangan, kenikmatan sebagai tujuan utama hidupnya. Jadi di dunia ini tujuannya senang-senang, pokoknya hura-hura, happy, foya-foya, yaitu apa contohnya? Karaoke. Mungkin membuat hatinya senang, maleh plong, kayak seolah-olah tidak punya masalah. Intinya pokoknya setelah karaoke senang. Itu salah satu gaya hidupnya orang hedonis. Kemudian hura-hura, foya-foya, dugem dan sebagainya. Jadi itu contohnya banyak sekali di dalam kehidupan masyarakat. Jadi gaya hidup hedonis ini baik apa buruk? Buruk. Jadi anak-anakku semuanya sebisa mungkin kita menjauhi dari gaya hidup hedonis ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah gaya hidup konsumtif. Ideologi ataupun pandangan yang mendorong individu untuk terus-menerus membeli dan mengonsumsi barang dan jasa secara berlebihan. Jadi tuku ataupun beli sesuatu tetapi tidak mementingkan kebutuhannya. Intinya keinginannya tercapai, ingin beli ini tanpa memikirkan manfaatnya. Itu berarti masuk kategori gaya hidup konsumtif. Masih punya tas bagus, masih punya tas yang layak dipakai, masih punya sepatu yang bagus, neng dia beli lagi dan harganya tidak sedikit, harganya mahal. Itu kira-kira masuk gaya hidup konsumtif atau tidak? Ya. Iya, karena apa? Mendorong individu untuk terus belanja, untuk terus
membeli dan mengkonsumsi. Itu termasuk gaya hidup konsumtif. Jadi anak-anakku semuanya, dalam kehidupan di dunia ini kita berusaha menyeimbangkan akhirat sama dunia kita. Kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunianya itu akan ikut, ya. Dan kita harus ingat, wal akhiratu khairu wa abqa. Surah apa itu? Al-A'la. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ingat, dunia ini adalah tempatnya beramal, dan akhirat itu tempatnya balasan. Jadi enggak ada nanti di akhirat itu kita beramal lagi, enggak ada. Ya sudah, kita meninggal nanti antara surga sama neraka, itu tempat pembalasan kita nantinya. Jadi kita harus keseimbangkan kita antara dunia kita sama akhirat kita. Ingat, dunia ini sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Jangan hanya mencari kesenangan hidup, jangan hanya ingin membeli sesuatu kemudian terpenuhi kita senang-senang, kemudian gaya hidup foya-foya, hura-hura dan sebagainya. Itu semuanya harus kita hindari, jangan sampai ada pada diri kita. Oke, ada pertanyaan anak-anakku semuanya? Tidak? Fahim tum? Paham semuanya? Paham. Oke. Alhamdulillah kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan. Sedikit Bapak akan berikan beberapa pertanyaan asesmen sumatif anak-anakku semuanya untuk mengerjakan beberapa soal pilihan ganda sebagai tes pengetahuan anak-anak selama menyimak ataupun mendengarkan materi yang kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Oke, silahkan kerjakan. Nih, pilihan gandanya ya. Yang ini langsung. Ya, namanya jangan lupa dikasih 5 orang tak? Oh 6 ini. Sudah? 1? Kenapa belum? Oh ya ini. Fit. Yuk silahkan dikerjakan. Sangat mudah-mudah insya Allah. Kalau kalian menyimak pasti bisa gampang mengerjakannya. Oke, sudah semuanya? Oke, saya tarik jawabannya. Mana bawa sini? Ini Mas. Oke, anak-anakku semuanya, berhubung materi hari ini sudah selesai semuanya, penjelasannya insya Allah juga sudah kalian pahami. Tinggal kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, gaya hidup materialistik, gaya hidup hedonis, sama gaya hidup konsumtif itu harus kita hindari. Kita harus mulai belajar mengatur kebutuhan sama keinginan. Orang hidup itu mesti butuh apa? Orang hidup itu mesti punya keinginan. Tetapi kalau keinginan itu terus kita turuti, maka akan lama-kelamaan akan menimbulkan gaya hidup ketiga ini. Jadi kita harus bisa membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Jadi tidak boleh intinya kita tidak boleh sembarangan ingin beli ini dan sebagainya. Tetapi kita harus bisa mengetahui juga kondisi keuangan kita. Jangan terlalu dipaksakan, sesuai kemampuan kita dan sesuai kebutuhan kita. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan harta. Jangan sampai kita membeli sesuatu yang tidak ada gunanya. Ingat kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Orang yang suka memubadzirkan harta itu koncone siapa? Temannya siapa? Setan. Mau enggak jadi temannya setan?
Tidak mau. Padahal setan itu adalah musuh kita semuanya, ya. Siapa yang mau jadi temannya setan, sahabatnya setan? Saya yakin semuanya tidak ada yang mau jadi temannya setan, karena setan itu jelas-jelas musuh kita. Makanya salah satu menghindarinya, kita tidak boleh menghambur-hamburkan harta, tidak boleh berfoya-foya, tidak boleh boros dan sebagainya. Dan terlebih lagi kita menghindari 3 gaya hidup yang kita sudah jelaskan di atas tadi. Baik, untuk tugas tambahan jangan lupa di rumah dikerjakan uji kompetensinya sama soal uraiannya ya, di halaman 25 sama 26 tugasnya di rumah. Nanti minggu depan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan di pagi hari ini. Sebelum saya tutup, ada 2 pertanyaan ini ya. Ada yang tahu kira-kira apa perbedaan air panas sama mengantuk? Apa? Ada yang tahu apa perbedaannya air panas sama mengantuk? Persamaannya ya, bukan perbedaannya. Apa persamaannya air panas sama orang yang mengantuk? Ya, sama-sama menguap ya. Air panas menguap, orang ngantuk juga menguap, alias bahasa Jawanya angop ya, menguap. Betul, sip. Yang kedua, ada daun tapi tidak pernah gugur. Daun apa? Daun? Ya, daun telinga. Itu nggak pernah gugur ya. Gugur dalam artian jatuh loh ya. Tapi lah gugur meninggal, semua orang pasti akan meninggal dunia. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.